Nabi salam alaika ya Rasul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal fataya quwata syadidah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalati, amma ba'du. Dewan Hakim yang saya hormati, wabil khusus para pemuda harapan bangsa dan agama, para pemudi harapan Ibu Pertiwi yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin rahimakumullah, di tahun 1990 di markas besar PBB di Amerika diadakan sebuah konferensi terbesar yang dihadiri para pembesar-pembesar dunia, termasuk di dalamnya Michael Gorbach, Margaret Thatcher, George Walker Bush, dan para pembesar dunia lainnya. Agenda yang mereka bahas ialah dunia anak-anak. Kenapa yang dibahas dunia anak-anak? Bukan industri, ekonomi, teknologi, atau senjata kimia. Bukankah itu lebih penting untuk dibahas? Sebagai jawabannya hadirin, memang industri, ekonomi, teknologi, senjata kimia berbahaya jika tidak diarahkan. Namun, jauh lebih berbahaya jika, apabila, bila mana anak-anak dan para pemuda tidak dididik, dibina, dan diisi oleh nilai-nilai agama. Hadirin ikhwan fil akidah, Insinyur Soekarno, seorang presiden pertama Indonesia di hadapan bangsa Indonesia berkata, "Datangkanlah kepadaku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia." Imam As-Sahid Syekh Hasan Al-Banna, seorang pembaharu Islam dari tanah Mesir, di hadapan jutaan pengikutnya berkata, "Hai saudara-saudaraku, datangkanlah kepadaku 12.000 pemuda yang benar-benar beriman dan bertakwa. Maka aku sanggup tundukkan pegunungan, aku sanggup membelah samudra dan lautan. Bahkan aku sanggup tundukkan negeri-negeri penjajah dalam 1 detik saja." Dua ungkapan tersebut hadirin menggambarkan betapa berpengaruhnya seorang pemuda dalam membangun bangsa. Lantas, pemuda yang bagaimana yang berpengaruh bagi nusa bangsa terlebih bagi agama? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan dalam firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalukum wa rusuluhu wal mu'minun wa sataradduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul 'adzim. Hadirin, firman Allah ini merupakan landasan epistemologis bagi kita, saya, saudara, bahkan seluruh insan yang beriman. Wabil khusus untuk para pemuda agar giat bekerja, berusaha, dan berkarya. Imam Ali As-Sobuni dalam Sofwat At-Tafasir, kalimat i'malu merupakan segat amar mutadomah al-wa'id, yaitu suatu instruksi yang mengandung saksi. Dengan demikian dapat dipahami apabila para pemuda rajin bekerja, giat berusaha, serta beriman dan bertakwa, maka berperan utama dalam membangun bangsa. Namun sebaliknya, jika para pemuda yang kerjanya keluyuran, dikit-dikit cari hiburan, mabuk-mabukan, pokoknya saenaya dewek, kalau orang Sunda bilang, tunggul dilarut catang dirumpak, hak jeung batin geus teu dipalire, halal jeung haram geus teu jadi ukuran. Asa resep cekarap, tukang bobok, tukang tarok, tukang mabok, tukang morosotkeun androk, tukang nyolok liang orok anu disebut sensor. Jika para pemuda bermental demikian, maka akan menjadi generasi yang suram dan mengenaskan. Hadirin yang berbahagia karena melihat Neneng Lesti Kejora yang sedang berbicara. Seorang ulama berkata, "Subhanul yaum rijalul ghad, yung today is either tomorrow." Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Hadirin, oleh karena itu,
Kita sebagai calon pemimpin bangsa, marilah kita bareng-bareng nyemak-nyemak nyatang tulang, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Marilah kita semua samakan langkah, seragamkan gerak. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dan mulai saat ini kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan, bekerja, berilmu, beriman, dan bertakwa. Jika sikap ini dapat kita realisasikan, maka akan menjamin keberkahan bagi bangsa kita. Sebagaimana dalam penggalan surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya, sekiranya penduduk ini beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan pintu rahmat dari langit dan bumi. Demikian jaminan Allah tersebut berupa negeri yang berkah akan diberikan apabila para pemuda bangsa kita beriman dan bertakwa, serta akhlak yang tertata menurut syariat agama, dan insya Allah bangsa kita akan jaya di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari uraian ini dapat kita simpulkan bahwa pemuda merupakan kunci utama dalam membangun bangsa. Oleh karena itu, 1. Siapkan iman agar negara lebih aman. 2. Siapkan takwa agar negara lebih jaya. 3. Siapkan ilmu agar negara lebih maju. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tiada daratan yang tak terkena hujan, tiada gelombang yang tak terkena hujan. Begitupun saya sebagai insan yang tak luput dari kesalahan. Meski kata teman-teman, saya ini artis masa depan. Ila liqa'an ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.